kita mulai. Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Nusantara dibuka oleh Ketua Senat Universitas Nusantara. Pada Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 20 November tahun 2008, dalam Senat Terbuka Universitas Islam Nusantara dengan ini resolusikan. Laporan Ketua Panitia oleh Bapak Dr. Haji Sudino, Magister Negeri. Sebenarnya dengan kami melaporkan bahwa Universitas Nusantara pada tahun ini telah menginjak usianya yang ke-24 dan pada saat ini Universitas Nusantara telah mempunyai sebanyak 7 fakultas dan 1 akademi yang terdiri dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Manajemen dan Perencanaan, Fakultas Teknologi Informatika dan Komputer, Fakultas Maritim dan Fakultas Komunikasi, serta Akademi Manajemen Informatika Nusantara. Ada kendala yang terjadi. Sebelum kami akhiri, tak lupa kami dan segenap panitia mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studinya di Universitas Kebutuhan Tular maupun AMI Kebutuhan Tular. Dan kami menghimbau kepada para wisudawan, teruskanlah perjuangan kalian untuk terus belajar, dan bahkan telah tersedia, maka masuklah ke pasca sarjana UMT yang tadi saya sebutkan. Demikian kami sampaikan, dan apabila terdapat kekurangan ataupun ada hal-hal dan tutur kata serta penerimaan dan penyambutan kami yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu serta para hadirin sekalian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Mars Universitas Butan Tular oleh paduan suara mahasiswa-mahasiswi Universitas Butan Tular. Bukan
menunjukkan peranannya dalam dunia pendidikan. Itu sesuai dengan tujuan pendidikan Islam yang diyakini dapat memberikan pendidikan yang berkualitas semakin luas, yang dimungkinkan dengan penggunaan teknologi informasi sebagai hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta derasnya arus globalisasi. Dalam kondisi persaingan yang Universitas Nusantara senantiasa selalu berbenah, yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana secara bertahap yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal, mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan, memperluas dan meningkatkan akses terhadap pendidik kemajuan, serta menggunakan teknologi informasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan untuk lebih meningkatkan daya saing ke depan, demi untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dari Universitas Tular yang dekat kita ini, marilah bersama-sama menyadari bahwa Universitas Tular adalah institusi pendidikan yang posisinya sebagai institusi jasa atau dengan kata lain menjadi industri jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan atau servis pendidikan sesuai dengan apa yang diminta oleh pelanggan dan customer. Dalam customer tentu saja merupakan sesuatu yang bermutu, institusi akan menjadi bermutu dengan memprogramkan antara lain perbaikan secara terus-menerus, menentukan secara mutu perubahan kultur yang tujuannya membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu, peningkatan pengelolaan organisasi, mempertahankan hubungan dengan pelanggan dalam program ini mahasiswa dan alumni. Hadirin yang berbahagia, khususnya pada keluarga siswawan, kami sangat menghargai kepercayaan yang dimiliki Universitas Nusantara sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan jenjang pendidikan para siswa. Kiranya kepercayaan ini akan berjalan terus menerus, dan kepada para siswawan saya sampaikan selamat atas keberhasilannya dalam menyelesaikan studi universitas maupun ambil Nusantara. Karena Tuhan yang Maha Kuasa memberkati ini yang diperoleh dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Dan pesan saya adalah berbaik alam masyarakat. Dan selanjutnya saya berkata seluruh disiplinasi diminta Universitas dan Amin Nusantara mengucapkan terima kasih secara khusus kepada pemerintah, khususnya Bapak Gubernur Provinsi Jakarta, Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Dirjen Dikti dan Bapak Ketua Provinsi Sulawesi III atas pembinaan dan program yang kami terima selama ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan dan Pendidikan, Bapak Profesor Dr. Kami Pangeran Bernama Sambila Manolo atas kepercayaan bersama dan usahanya memberikan yang terbaik pada Universitas kami Nusantara kami. Akhirnya karena Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan dan berkah kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Koordinator Kooperatif Wilayah 3 DKI Jakarta, Bapak Profesor Dr. Haryoto Kusnumutranto, SKM Dr. PH. Kepada Bapak Profesor Dr. Haryoto Kusnumutranto, kami persilakan. Kesempatan ini perkenankan saya akan membuat bersama dengan kita mengucapkan selamat kepada seluruh kita akademika di lingkungan Universitas Nusantara
tentunya biasa banyak baik dalam semua kebutuhan yang kerja dari masyarakat. Di samping itu, pertemuan ini diharapkan dapat membekali para lulusannya dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik dan benar. Artinya, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya menguasai pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus mempunyai karakter yang kuat yang dicirikan dengan kemampuan untuk memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, etika, kepribadian, dan juga kepemimpinan serta semangat kewirausahaan yang dapat dijalankan antara dalam diri saya dan masyarakat. Ibu, Bapak, dan Adik hormati, pada dasarnya melalui peraturan Menteri Nasional Nomor 184 Tahun 2001, semua perguruan tinggi sudah diberikan otonomi pengelolaan. Dalam arti seluruh perguruan tinggi berwenang melaksanakan proses belajar dan mengajar secara mandiri. Namun walaupun diberikan kewenangan luas, sekiannya pelaksanaan proses belajar dan mengajar harus sesuai dengan kaidah pengelolaan fakultas akademik tanpa ada upaya-upaya penyederhanaan, pemanfaatan atau hal-hal yang cenderung mempermudah. Salah satu peran pekerjaan kunci dari perguruan tinggi dalam proses belajar mengajar adalah menyampaikan laporan hasil belajar setiap program studi setiap semester yang dikenal sebagai namanya evaluasi program studi berbasis evaluasi diri. Semua program studi harus perguruan tinggi diwajibkan menyampaikan laporan semester secara benar, tepat waktu, teratur, dan akurat. Kami mencatat di sini untuk akurat dalam program studinya ada 14 program studi. Ini barangkali untuk Bapak Rektor dan jajarannya. Dari 14 program studi kami mencatat 8 program studi yang aktif, yang 6 tidak ada laporan. Sehingga proses hasilnya suatu kinerja perguruan tinggi yang baik kalau dia mencapai minimal 45%. Bukan luar saat ini selalu mencapai 52%. Sudah ditutup saja. Sehingga kinerjanya bisa menjadi lebih baik presentasinya. Hadirin kami hormati, dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan kompetitif, perguruan tinggi harus mampu mengkaji lulusannya dengan kemampuan keilmuan yang adaptif dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perubahan pengetahuan dan teknologi di dunia usaha. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus mampu mengembangkan kurikulum yang holistik sehingga proses pendidikan tinggi semestinya tidak hanya menekankan pada pengembangan potensi dan kecerdasan intelektual atau IQ, tetapi juga kecerdasan emosional atau EQ dan kecerdasan spiritual atau SQ secara harmonis. Kurikulum holistik yang dimaksud dirancang dengan pendekatan kontekstual sehingga mampu memunculkan ide-ide atau program-program unggulan tanpa mengurangi sasaran keilmuan dan program pokok sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing program pendidikan. Aspek penyelenggaraan pendidikan lainnya yang dalam yang penting dalam membentuk lulusan yang berkualitas adalah peningkatan kemampuan lulusan selain dalam aspek hard skill juga dalam soft skill untuk meningkatkan kemampuan menghadapi dan mengadaptasi kondisi yang berubah dengan cepat dalam kehidupan dan dunia kerja, seperti kemampuan berkomunikasi secara efektif baik secara verbal maupun luar negeri atau lisan, kemampuan menggunakan bahasa asing khususnya bahasa Inggris, kemampuan untuk belajar dan berpikir logika analitis, kemampuan untuk bekerja sama dan belajar dalam pendidikan adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan pendidikan pada akademik ini yang mempunyai sasaran utama untuk meningkatkan mutu lulusan menjadi lebih kreatif dan inovatif tidak dapat dilepaskan dari kekayaan oleh pengembangan seni dan diharapkan pada kultur dan tradisi Nusantara. Banyak negara yang sukses dalam mengkombinasikan dan mengakumulasikan seni dan budaya tradisional mereka dalam memakai pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi sangat unggul dalam persaingan global.
karena menjadi sangat keras dan tidak dapat disaingi oleh negara lain. Oleh karena itu, perguruan tinggi di Indonesia harus mampu memanfaatkan keunggulan seperti yang dilakukan oleh negara tersebut dalam berbagai upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Kepada para wisudawan dan wisudawan yang diangkatkan, saya ucapkan selamat. Saudara hari ini akan memberikan sejarah bagi saudara-saudara. Saudara-saudara dikukuhkan dan diresmikan untuk menyandang status baru sebagai seorang lulusan perguruan tinggi. Hari ini juga merupakan akhir bagi saudara-saudara untuk proses belajar secara formal pada Universitas Tangkuban. Tetapi bukan berarti akhir bagi saudara-saudara untuk menimba pengetahuan. Masih panjang perjuangan dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, serta masih banyak pengetahuan yang harus digali dari belakangnya. Sebagai seorang lulusan perguruan tinggi, tidaknya saudara menjaga nama baik, nama saudara, jadilah sosok orang yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya, sehingga kehadiran saudara benar-benar dapat dijalankan di dalam masyarakat. Akhirnya kepada seluruh keluarga besar Universitas Tangkuban, sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras dalam peran serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya hari kedua, saya sudah mengaku membuat pendidikan, tapi satu pun dari pejabat-pejabat kita yang sedianya wakil presiden yang memberikan orasi ini adalah ini. Tapi ada kepala tersurat karena kesibukan. Terbukti sekarang dari Papua sudah 250 mahasiswa dikirim dari Papua. Ibu bapak bisa lihat semuanya, orang Papua ini dari Fakultas Maritim sekarang bisa jadi presiden Amerika Serikat. Tepuk tangan untuk orang Papua yang datang dari Papua. Itulah harapan saya, ya. Yang mohonlah, yang penting buat saya sekarang doa restu dari Bapak sekalian, dari pemerintah setempat, dari Kabupaten Bogor, dari Gubernur Jawa Barat. Sekianlah sambutan saya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada Ibu Fofi Darsono, kepada Ibu Sejabat, Pak Pardede, dan saudara-saudara saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sekian, terima kasih. Karena ekonomi itu dimulai dari apa yang disebut dengan household economy, yaitu ekonomi rumah tangga. Bapak Ibu para wisudawan yang berbahagia dan hakim, krisis finansial di Amerika Serikat akibat dari masa sektor perumahan murah maupun kegiatan arus uang masuk modal luar negeri. Negara-negara dunia termasuk Indonesia banyak melakukan hubungan bisnis dengan Amerika Serikat, baik di pasar keuangan maupun kegiatan ekspor impor. Para hadirin sekalian, khususnya para wisudawan yang saya cintai, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah ekonomis. Di mana definisi daripada manajemen ekonomi ini adalah seperti yang ada di dalam buku daripada manajemen ekonomi itu depan how to manage cash resource in the way that most efficiently achieve a managerial goal. Di mana jika para pimpinan, para manajerial
mengakibatkan kejatuhan perusahaan sekuritas keempat terbesar Amerika Serikat, yaitu yang kita sering dengar di media televisi maupun koran, yaitu Lehman Brothers, yang mempengaruhi banyak simbol-simbol finansial di berbagai negara. Transaksi finansial lintas negara juga terkena kejatuhan Lehman Brothers yang berusia 150 tahun itu membuat risiko investasi terbesar dengan cepat. Ekonomi, teori, dan polisi terdapat masalah satu bidang perekonomian, yaitu pasar saham dengan berupa IS, pasar keuangan dengan berupa RNI, pasar tenaga kerja dengan berupa operator, dan pasar luar negeri dengan berupa barang swasta. Implikasinya di Indonesia bahwa setiap program kebijakan seperti Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perdagangan harus menjaga masing-masing keseimbangan pasar tersebut, yaitu dalam keseimbangan pasar. Dan oleh kebijakan terkait Universitas dan Amiku Tangga, Rizky Mahmudi Sarjana Hukum. Dini Aprianto Sarjana Hukum. 6. Sarjana Sarjana Hukum. 7. Mari Karunia Sarjana Hukum. 8. Rifat Sarjana Hukum. 9. Mareta Lesuran Sarjana Hukum. 11. Fatul Bahri Sarjana Hukum. 12.
Ahmad Fajar Sarjana Hukum. 49 Aksi Setiawati Sarjana Hukum. 50 Nana Senayan Sarjana Hukum. 51 Dewi Amini Sarjana Hukum. 52 Hernando Sarjana Hukum. 53 Theodorus M. Bakri Sarjana Hukum. 60 Kurnia M. Simone Sarjana Hukum. 62 Nur Almana Sarjana Hukum. 63 Ariana Sinada Sarjana Hukum. 66 Wasima Sarjana Hukum. 67 Hesti Rahayu Sarjana Hukum. Sarjana Hukum. 71 Yunus Sini Sarjana Hukum. 74 Nathanael Nainggolan Sarjana Sarjana
130 Aprian Prayogo Sarjana Hukum.
5. Rio 13. Anti Devani Purwati Sarjana Ekonomi 14. Redi Prihatini Sarjana Ekonomi 15. Bebek Laura Sarjana Ekonomi 19. Dwi Hartanto Sarjana Ekonomi 20. Renata Rekam Sahara Sarjana Ekonomi 24. Agus Supriyanto Sarjana Ekonomi 25. Mahmud Sarjana Ekonomi 26. Dewa Siman Sarjana Ekonomi 28. Widya Dijawati Sarjana Ekonomi 29. Leni Setiawati Sarjana Ekonomi 30. Dina Kusumawati Sarjana Ekonomi 31. Dunia Salam Sarjana Ekonomi 32. Joni Festival Anggaran Sarjana Ekonomi 43. Budi Krishna Akbar Sarjana Ekonomi 44. Dan terakhir 44. Ilmiah Sarjana Ekonomi 5. Muarif Sarjana Ekonomi 6. Endang Supriyadi Sarjana Ekonomi 7. Diki Judi Sarjana Ekonomi 8. Setiawati Sarjana Iya. 8. Yos Firdaus Sarjana Teknik 9. Paula Pambunan Sarjana Teknik 10. Sumi Embara Gunawan Nurul Setiati Sarjana Teknik 13. Eko Hartono Sarjana Teknik
8. Hartono Wiguna Sarjana Teknik. 9. Jimmy Panino Sibarani Sarjana Teknik. 10. Lara Yuliana Nafiul Sarjana Teknik. 11. Saiful Bisri Sarjana Teknik. 12. Sugiarto Sarjana Teknik. 13. Ridwan Pasaribu Sarjana Teknik. 14. Sugiri Sarjana Teknik. 15. Alvan Sarjana Teknik. 16. Warno Sarjana Teknik. 17. Dianto Sarjana Teknik. Marita Hawato Sarjana Teknik. 22. Sian Patari Sarjana Teknik. 23. Andreas Susanto Sarjana Teknik. 24. Rudi Sirawan Sarjana Teknik. 25. Ari Sarwati Sarjana Teknik. 32. Pandu Baisi Sauni Sarjana Teknik. 33. Yayan Susiana Sarjana Teknik. 34.
21 Santri Hadirman Sarjana Pemilu. Bari Nianto Sarjana Pemilu. 32 Nasri Sarjana Pemilu. 33 Ayoni Utara Sarjana Pemilu. 36 Ahmad Hadi Sarjana Pemilu. Sarjana Pemilu. 42 Siti Nurhayati Sarjana Pemilu. 43 Wawan dan Mawar Sarjana Pemilu. 48 Resina Soru Sarjana Pemilu. 49 50 Muhammad Fajar Sarjana Pemilu. 51 Mitra dan Mawar Sarjana Pemilu. 70. Tidurin aja malah, jangan tidurin. Hal-hal yang sangat berkesan adalah pada waktu awal
I wish to thank the dean and faculty, recognize them and the great achievements that they've done in preparing these students. Terima kasih banyak dan menghormati Anda bahwa saya berdoa Anda semua berada di sini. I was asked to represent Latter-day Saint Charities. Dan kami juga mewakili sebagai yayasan di SKRI. Today we will be doing a clean water project. Ditutup oleh Ketua Senat Universitas Danau Kota Tua. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita telah melaksanakan pelaksanaan rencana baru untuk maka dengan ini sidang Senat Ketua Universitas dan kami Kota Tua tahun 2008 dengan ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Khususnya saudara-saudara kami dan anak-anak kami yang telah menyelesaikan studinya oleh karunia Allah yang berkah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang patuh dan taat kepada orang-orang. Janganlah engkau hubungan jika kami berubah atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan, engkau maha pengasih dan berikhlas dan tidak berikhlas. Janganlah engkau bebankan pada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Kami dan prosesi penampungan dari Fakultas Teknik Universitas Kota Tua. Hadirin mohon berdiri. Untuk dapat memimpin doa, kami persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk menikmati makanan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih sayang-Mu yang kami terima dari mulai pagi sampai siang hari ini, di mana kami dapat mensyukuri berkat-Mu atas wisuda para sarjana yang 13 di Universitas Temputan Tular ini, dan juga wisuda